Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diin Mutmainah dari kelas SD 18A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan satu buah hadis tentang tugas manusia beribadah kepada Allah. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan hidup di muka bumi ini, mempunyai banyak tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan. Tetapi di antara tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dikerjakan, tidak dapat ditinggalkan dan tidak dapat diwakilkan adalah ibadah kepada Allah. Kita, supaya memahami bahwa adanya Allah mewajibkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah adalah sebab ketika di alam ruh, Allah telah menawarkan amanah agama kepada semua hambanya yang telah diciptakan pada waktu itu. Dan manusialah yang sanggup melaksanakan amanah agama tersebut. Dan yang perlu dipahami lagi adalah bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadah. Sebab tidak semua ibadah diterima oleh Allah dan tidak semua perbuatan baik menurut manusia dibalas surga. Setelah Allah menetapkan kewajiban ibadah ini kepada jin dan manusia, Allah tidak membiarkan begitu saja bagaimana hambanya melaksanakan ibadah. Tetapi Allah mempunyai peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, praktek-praktek ibadah yang harus ditaati dengan menurunkan utusan kepada setiap umat. Inilah salah satu alasan manusia hidup di dunia, dan alasan ini sangat masuk akal dan terjamin kebenarannya, karena dinukil dari kitab yang menjadi petunjuk bagi manusia yang juga telah membuktikan kebenarannya dengan menggunakan akalnya. Ketika akal telah membuktikan kebenaran Al-Quran, maka fakta apapun yang diterima dan disampaikan Al-Quran adalah juga pasti benar dan masuk akal. Allah menerangkan dalam ayatnya dengan memakai dua kata negasi, penyangkalan. Allah tidak mengatakan aku menciptakan jin manusia yang beribadah kepadaku. Menggunakan dua kalimat negasi, tidak dan kecuali. Ini artinya manusia yang benar-benar tidak memiliki tujuan selain beribadah bagi Allah dalam totalitas kehidupannya. Ibadah dalam Islam tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang rumit, yang hanya perlu sekitar ibadah atau ritual ibadah. Namun, ibadah dalam arti sebenarnya adalah segenap aktivitas manusia yang disesuaikan dengan kehendak Allah selama 24 jam, karena Allah sudah memusatkan perhatian pada manusia yang hanya beribadah. Jika ibadah hanya seputar sholat dan ritual yang ada, maka tentang bagaimana dengan segmen hidup manusia lain seperti ekonomi, politik, budaya, pergaulan, dan lainnya. Apakah itu bukan ibadah? Oleh karena itu, sejatinya bagi muslim, setiap aktivitasnya, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, bekerja, berhubungan dengan manusia lain, berekonomi, adalah ibadah yang harus dicari sesuai solusi yang telah diberikan Allah di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Huzu minal ibadati ma tutiqun wa iyyakum ayyata'awwada ahadukum ibadatan fayarji'u anha." Yang artinya, laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pada hakikatnya, kewajiban manusia dalam kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengabdi kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, tidak sedikit di antara kita kerap kali lalai
bahkan mengabaikan Allah, sehingga kita semakin jauh darinya. Padahal semakin jauh kita dengannya, berarti semakin dekat kita dengan penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, semakin dekat kita dengannya, semakin kita akan merasakan ketentraman hidup. Ibadah itu sendiri adalah sarana utama untuk mempertahankan kedekatan kita pada Allah. Karena itu, ibadah harus kita biasakan. Orang yang membiasakan ibadah bukan sekedar menganggapnya sebagai kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Akan senantiasa rindu untuk melakukan ibadah dan merasa rugi ketika tidak melakukannya. Pada hadis di atas, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan ibadah yang telah kita biasakan, namun kemudian meninggalkannya. Yang demikian dilarang, karena berarti menggambarkan ketidakkonsistenan kita. Padahal Allah sudah memerintahkan kita untuk konsisten dalam kebaikan, sehingga kehidupan akan dijalaninya dengan perasaan tentram, tidak khawatir dan takut. Sesulit apapun masalahnya yang menderanya, akan mampu ia lewati, karena ia yakin Allah selalu menyertainya. Tujuan penciptaan manusia yaitu konsep tentang desain penciptaan. Manusia didesain atau dirancang sebagai makhluk yang mengabdi dan beribadah kepada Allah. Karena manusia didesain untuk beribadah dan bersujud kepada Allah, maka tentu saja eksistensinya atau keberadaan manusia akan tergantung kepada seberapa jauh dia menyesuaikan diri dengan rancangan awal penciptaannya. Visi, misi, dan tugas manusia adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, baik ibadah secara hablum minannas maupun hablum minallah. Hal ini juga memberi pengertian bahwa tujuan penciptaan manusia hanyalah untuk menyembah Allah. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan, tatanan yang baik dan adil. Penyembahan tersebut harus dilakukan dengan secara sukarela, tanpa paksaan. Karena itulah, kita lihat bahwa dakwah Rasulullah di Mekah adalah mengajak manusia kepada kebenaran menyembah Allah. Ibadah adalah tujuan penciptaan manusia dan kesempurnaan yang kembali kepada penciptaan Allah yang menciptakan manusia untuk memberinya ganjaran. Dia menciptakan jin dan manusia karena dialah zat yang maha agung. Adapun tips agar kita senantiasa beribadah kepada Allah yaitu biasakan hal-hal yang baik, jangan biasakan hal-hal yang buruk. Biasakan ibadah, jangan meninggalkannya setelah melakukan. Sadari bahwa ibadah adalah kebutuhan kita kepada Allah, bukan semata kewajiban. Ibadah adalah jalan kita meraih kebahagiaan hidup. Hidup tanpa ibadah membuat rohani kita gersang dan hampa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.